Tutur Tinula kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Kemelut Cinta di Atas Noda. Dalam seri ke-119 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Andang Karim sebagai Rake Patanjana, Rara Putri sebagai Sunggi, Iwanda Arta sebagai Pamungsu, Neni Haryoko sebagai Nyi Pamungsu, Hari Akik sebagai Empu Hanggareksa, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Rake Patanjana merasa kurang puas kalau hanya memukul tubuh Arya Kamandanu dengan sebatang rotan. Arya Kamandanu sudah berusaha memperingatkan laki-laki setengah tua itu agar jangan mengutik-ngutik pedang yang terselip di pinggangnya. Tapi Rake Patanjana tidak peduli, bahkan dia mengejek pedang naga puspa yang sekarang sudah keluar dari warangkanya. Pedang apa ini? Baru kali ini kulihat sebilah pedang seganjil ini. Kembalikan pedang itu. Sarungkan kembali pedang itu, Rake Patanjana. Kukira dia ini bukan pedang, melainkan sepongkah besi tua yang dicetak menjadi mainan anak-anak. Rake Patanjana mendadak merasakan suatu getaran aneh yang mulai menjalar ke telapak tangannya. Dan getaran itu terasa semakin dahsyat. Kemudian merasakan suatu kekuatan raksasa yang mulai menghisap tenaganya. Ada apa dengan pedangmu ini, Kamandanu? Cepat kembalikan ke sarungnya. Cepat. Aku tidak bisa. Dia seperti mencengkram telapak tanganku. Pedang apa ini? Dia seperti mempunyai nyawa. Kamandanu, cepat ambil pedangmu ini. Aku tidak tahan lagi. Pedang iblis. Rake Patanjana masih terus berusaha melawan tenaga raksasa yang menghisap sari-sari kekuatannya. Tapi semakin dia melawan, semakin dia kehabisan cadangan kekuatan. Dan nafasnya menjadi kembang kempis. Matanya sampai mendelik karena berusaha mengatasi kedahsyatan pedang naga puspa. Tubuhnya bergetar dengan hebat sekali. Dan pada saat keadaannya benar-benar gawat, muncullah Empu Hanggareksa dan Sungki. Jangan dekati dia. Jangan, kataku. Dia sedang kalap. Dia bisa membunuhmu. Apa yang sedang terjadi, Kamandanu? Ayahanda, cepat. Tolong lepaskan tali-tali ini. Saya harus menolong orang itu. Cepat, Ayahanda. Empu Hanggareksa buru-buru melepaskan tali yang mengikat tubuh Arya Kamandanu di pohon asem lawas. Begitu tali-tali yang mengikat tubuhnya terurai, Arya Kamandanu segera melompat ke arah Rake Patanjana. Aman sekarang. Bahaya sudah berlalu. Ayah. Apakah dia itu ayahmu? Iya, Tuan. Dia ayah saya. Gadis ini namanya Sunggi. Dia anak Rake Patanjana. Dia itulah Rake Patanjana, Ayahanda. Dialah yang menaburkan aji sirap dan menculik saya. Dia bermaksud membunuh saya di bawah pohon asem lawas ini. Oh, Ayah. Kau tidak usah khawatir. Ayahmu akan segera sadar kembali.
Nah, bagaimana Rake Patanjana? Kau sudah gagal membunuh anakku. Bahkan anakku lah yang menyelamatkan nyawamu. Ayah harus minta maaf pada tuan berdua ini, terutama pada tuan Kamandanu, karena ayah telah menganiaya dia. Tidak. Aku tidak sudi minta maaf pada siapapun. Jadi kau tetap merasa bahwa tindakanmu itu benar, begitu? Ya, tentu saja aku merasa benar. Dan aku rela mati karena kebenaranku ini. Ayo, bunuhlah aku. Bunuhlah aku. Aku tidak takut mati. Jangan, Ayah. Ayah jangan berkata begitu. Tuan-tuan ini orangnya baik. Mereka pasti akan mengampunimu kalau ayah minta maaf. Diam kau, Sunggi. Anak kecil tahu apa? Rupanya diam-diam kau mau menggagalkan usahaku, ya? Saya tidak rela ayah menjadi pembunuh lagi. Saya tidak rela ayah membunuh orang yang tidak bersalah pada kita. Ya, dia memang tidak punya salah pada kita. Ya, tapi dia punya kesalahan besar pada orang lain. Arya Kamandanu ini, orang yang kau katakan baik ini, telah menodai istri orang. Rake Patanjana, kau ini ngomong apa? Hah? Jangan ngawur kalau mau bicara. Kamandanu anakku ini tidak pernah berbuat sekotor ini. Kau mau membela anakmu yang suka berbuat cabul ini? Akan kubunuh dia dengan tanganku sendiri kalau dia berlaku tidak senonoh pada istri orang. Anggareksa, rupanya kau telah kecolongan. Mungkin karena terlalu sibuk melayani pesanan orang, terlalu sibuk membuat senjata, maka kau telah kecolongan. Rupanya kau tidak tahu bahwa Kamandanu anakmu ini telah berlaku tidak senonoh pada istri saudaranya sendiri. Siapa yang kau maksudkan dengan saudaranya sendiri itu? Arya Dwi Pangga. Arya Dwi Pangga. Rupanya dia yang memfitnah aku. Dia yang menginginkan kematianku. Tenanglah, Kamandanu. Tahanlah dirimu, Le. Rupanya dia sangat membenci aku. Hingga sampai hati menyuruh orang untuk membunuh aku, Ayahanda. Tenanglah. Biarlah soal itu kita selesaikan nanti. Sekarang tenanglah dulu. Rake Patanjana. Ya. Apa benar Arya Dwi Pangga yang menyuruhmu membunuh anakku ini? Iya. Memang dia yang menyuruh aku. Semula aku menolak. Tapi akhirnya aku terima. Mengapa kau terima? Apakah kau mendapat bayaran yang tinggi? Begitu? Tidak. Aku justru tidak minta imbalan apa-apa. Aku terima pekerjaan itu karena aku sangat membenci manusia seperti Kamandanu. Kau sendiri tidak mengenalnya. Bagaimana kau bisa membencinya? Menurut Arya Dwi Pangga, dia sudah menodai istrinya. Dan aku sangat membenci laki-laki yang tidak senonoh. Apa kau melihat sendiri bahwa anakku ini telah menodai istri saudara tuanya itu? Tidak. Kalau kau tidak melihat sendiri, tidak membuktikan sendiri, bagaimana kau bisa mempercayai kata-katanya? Itu semua fitnah. Itu tidak benar. Arya Kamandanu, anakku ini tidak pernah melakukan perbuatan sekotor itu. Dia itulah justru yang perbuatannya tidak senonoh. Dia itulah yang kotor. Rake Patanjana, kau ini sudah tua bangka. Mestinya kau bertindak atas dasar penalaran dan bukan hanya menuruti hawa nafsu. Untung peristiwa itu tidak terjadi dan anakku sampai sekarang masih hidup. Bagaimana coba kalau anakku terbunuh, sedangkan bukan dia yang berbuat tidak senonoh? Maafkanlah perbuatan ayah saya, Tuan. Ayah saya yang bersalah. Patanjana, kalau kau masih belum percaya padaku, dengarkanlah baik-baik. Sekalipun Arya Dwi Pangga itu anakku, kalau kau masih penasaran, temuilah dia. Habisi saja nyawanya dia itu. Dia itulah biang keladi keributan di rumah kami. Dia itulah sumber malapetaka di rumah kami.
Dia selalu membuat onar tentang perempuan. Sedangkan Kamandanu ini justru selalu menjadi korban perbuatan kakaknya sendiri. Kalau begitu, aku yang salah. Kau benar, Hanggareksa. Aku terlalu ceroboh, sembrono. Aku menyesal sekali. Aku minta maaf, Hanggareksa. Dan kau, Kamandanu. Aku minta maaf. Aku telah menganiaya kamu. Aku telah memukulimu dengan rotan. Aku orang tua bangka yang bodoh. Pikiranku cupat dan aku mudah dihasut orang. Aku menyesal sekali. Maafkanlah aku, Kamandanu. Maafkanlah orang tua tak berharga ini. Sudahlah. Aku sudah melupakannya. Aku sudah cukup gembira kalau Bapak Rake sadar kembali. Kasihan anak gadismu itu, Patanjana. Mengapa dia bisa lebih mengerti? Dia berkuda menempuh jarak yang cukup jauh hanya untuk mencegah perbuatan ayahnya yang dianggap keliru. Kau mestinya bangga punya anak gadis sebaik itu. Iya. Aku sudah tahu sekarang. Hatiku sudah terbuka kembali. Aku selalu hati kau menyuruh orang untuk membunuh saudaramu sendiri. Bagaimana sekarang, Kamandanu? Kau tahu apa yang sebaiknya kita lakukan? Saya ingin menemui Kakang Dwi Pangga. Saya ingin memastikan apakah dia benar-benar menyuruh orang untuk membunuh saya. Iya. Kalau begitu, mari kita cari dia. Nah, apa kataku, Kakang? Apa kataku? Sekarang baru kau mengaku. Setelah kerepotan, kebingungan, baru kau mengaku padaku, pada istrimu. Nyai, aku benar-benar sedang kesusahan. Aduh, ini persoalan gawat. Kalau sampai Arya Kamandanu terbunuh oleh Pajineman itu, wah, bagaimana? Urusannya bisa panjang, aku bisa terlibat. Salahmu sendiri, Kakang. Mengapa kau nekat melibatkan diri? Apa kau tidak tahu bahwa membunuh orang itu bisa dihukum mati? Soalnya Gusti Dwi Pangga memaksa aku, mendesak terus, Nyi. Tadinya aku sudah menolak, tapi dia tidak mau mengerti. Dia nekat mau dicarikan pembunuh bayaran. Ya, aku terpaksa menurutinya. Laki-laki kau tidak punya pendirian sendiri. Nyai, lihat. Ada 2 orang penunggang kuda menuju kemari. Mana, Kakang? Wah, celaka. Katakan pada mereka kalau aku tidak ada, Nyai. Katakan. Kok aku yang kau suruh menemui mereka? Aduh, tolong, Nyi. Tolong aku. Aku takut. Aku akan melarikan diri melewati pintu belakang. Cepat, Nyi. Cepat. Temui mereka dan katakan bahwa Pamungsu pergi. Maaf, bukannya kami ini tidak sopan. Kami tidak perlu turun dari kuda. Kami hanya mau bertanya, apakah ini rumah Pamungsu? Iya, benar, Tuan. Tapi suami saya sedang pergi, Tuan. Oh, kami tidak bermaksud mencari suamimu. Kami mau menanyakan, apakah Arya Dwi Pangga ada di sini sekarang ini? Tidak ada, Tuan. Sudah beberapa hari ini dia tidak kemari. Tuan siapa? Aku ini ayahnya. Aku ingin menemui dia. Tapi kalau dia tidak ada, ya sudah. Kamandanu, ayo kita cari ke rumahnya. Mari, Ayahanda. Terima kasih atas keteranganmu, Nyi. Iya, Tuan. Silakan.
Dia sudah pergi ya, Nyai. Kok masih ada di sini, Kakang? Katanya mau melarikan diri lewat pintu belakang. Aku penasaran, Nyi. Aku ingin tahu siapa orang-orang itu. Dia ayahnya Gustimu, Dwi Pangga. Yang satunya lagi, Arya Kamandanu, Kakang. Mereka mencari Arya Dwi Pangga ke rumahnya sekarang. Wah, celaka. Aku harus memberitahu Gusti Dwi Pangga, Nyi. Sudahlah, Kakang, sudah. Jangan turut campur. Biar saja. Itu urusan keluarga mereka. Tapi Gusti Dwi Pangga harus diberitahu. Kasihan dia. Aku pergi dulu, Nyai. Kakang Pamungsu. Aku harus pergi, Nyai. Aku tidak lama. Dasar laki-laki. Kalau sedang kesulitan, bingung, lari ke istrinya. Tapi nanti kalau sudah biasa lagi, budek lagi kupingnya. Sebel. Gusti Dwi Pangga. Gusti mau kemana? Aku mau ke rumahmu. Aku sudah tidak sabar lagi. Jangan-jangan Rake Patanjana itu tidak becus bekerja. Tidak seperti yang digembar-gemborkan orang. Wah, jangan Gusti. Jangan ke rumah saya. Nanti bisa berpapasan dengan Ayahanda Anggareksa. Ayahku ke rumahmu? Iya, Gusti. Iya. Ayahanda ke rumah saya bersama Arya Kamandanu. Mereka mencari Gusti Dwi Pangga. Saya lalu mengambil jalan pintas untuk menemui Gusti. Kalau begitu mungkin benar dugaanku. Rake Patanjana tidak becus bekerja. Pasti dia telah gagal. Rupanya memang begitu, Gusti. Ayahanda Anggareksa pasti sudah tahu bahwa Gustilah yang menyuruh Rake Patanjana membunuh Kamandanu. Kalau begitu kita harus kabur, Pamungsu. Ayo, ikut aku. Iya, kemana Gusti? Ikut saja. Kita sudah cukup lama berkuda, Gusti. Kita sudah jauh meninggalkan batas desa Manguntur. Pamungsu, Rake Patanjana boleh gagal, tapi aku tidak akan berhenti sampai di sini. Aku sudah terlanjur basah. Apa maksud Gusti Dwi Pangga? Hatiku tidak pernah akan puas kalau belum bisa membalas cacat di tangan kiriku ini. Lalu apa yang akan Gusti lakukan? Dulu kau berkata bahwa kau pernah dipanggil kepala desa Manguntur. Iya. Saya ditanya tentang Nona Mesin, Gusti. Kau juga berkata bahwa kepala desa itu memberi peringatan keras padamu. Iya, Gusti. Memang begitu. Dia khawatir kalau sampai pemerintah Kediri tahu di desanya bersembunyi seorang pelarian, Gusti. Mesin memang seorang pelarian. Dia buronan pemerintah Kediri. Dia dikejar-kejar untuk ditangkap dan diadili. Dia terlibat perkara pembunuhan beberapa orang prajurit Kediri. Nah, ayo, kita berangkat, Pamungsu. Kemana, Gusti? Aku mau menemui pimpinan perwakilan pemerintah Kediri di Jasunwungkal. Agaknya api dendam yang membakar hati Arya Dwi Pangga tak mungkin dipadamkan lagi. Karena itu dia selalu mencari cara, baik kasar ataupun halus, untuk melampiaskan rasa dendamnya itu. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Selamat menikmati. Bara api dendam yang membakar dada Arya Dwi Pangga agaknya sudah tidak mungkin dipadamkan lagi.
maka anak sulung Empu Hanggareksa itu selalu berusaha mencari cara, baik cara halus ataupun kasar, untuk melampiaskan rasa dendamnya pada adiknya sendiri. Setelah usaha Rake Patanjana gagal, Arya Dwi Pangga bermaksud menempuh cara yang lebih jahat lagi. Ayo Pamungsu, ikut aku. Kemana Gusti? Aku mau menemui pimpinan perwakilan pemerintah Kediri di Jasun Wungkal. Gusti, apa sebenarnya yang akan Gusti lakukan di Jasun Wungkal? Aku akan melaporkan pada pemerintah Kediri bahwa Mesin bersembunyi di rumah ayahku, di Kurawan. Gusti, saya kira cara yang akan Gusti tempuh kali ini terlalu keji. Gusti Dwi Pangga, apa tidak kasihan pada Ayahanda Hanggareksa? Kalau Gusti sampai melaporkannya dan pemerintah Kediri tahu, bukan hanya keluarga Ayahanda yang akan mendapat hukuman, tapi kemungkinan besar seluruh warga Kurawan akan kena getahnya, Gusti. Aku tidak peduli. Sekalipun desa Kurawan nantinya akan menjadi karang abang, aku tidak mau tahu. Jangan, Gusti. Itu terlalu jahat, Gusti. Gusti akan melibatkan banyak orang yang tidak berdosa. Aku tidak mempunyai cara yang lain lagi, Pamungsu. Mengapa? Mengapa Gusti tidak mengakhiri saja pertikaian keluarga yang tak ada gunanya ini, Gusti? Tak ada gunanya bagaimana? Aku sudah kepalang basah, Pamungsu. Lihat, tangan kiriku semper begini. Apa aku akan tinggal diam dan cukup menerima nasib menjadi manusia cacat? Tapi Gusti... Pamungsu, kau mau ikut atau tidak? Cepat naik ke atas kudamu dan kita berangkat. Nanti keburu gelap. Maaf Gusti. Barangkali saya tidak bisa ikut Gusti ke Jasun Wungkal. Apa katamu? Maaf. Saya tidak bisa membantu Gusti lagi. Pamungsu, selama ini kau menjadi sahabatku yang terbaik. Kau selalu menuruti keinginanku. Tapi kau melakukannya tidak percuma. Selama ini aku banyak membantu keuangan keluargamu. Karena kau bekerja membantu usaha dagangku. Kau bisa memperbaiki rumahmu yang hampir roboh. Kau pun kuberi 2 kotak sawah untuk menambah penghasilanmu. Selama ini sudah berapa ringgit uangku mengalir ke kantongmu, Pamungsu? Iya, memang Gusti. Saya mengakui bahwa selama ini Gusti Dwi Pangga sudah banyak membantu saya. Dan sekarang kau keberatan. Kau menolak hanya untuk menemani aku ke Jasun Wungkal. Rupanya aku salah duga. Kau bukan sahabat sejati. Kau hanya mau uangku saja. Gusti Dwi Pangga, selama ini saya pun sudah berusaha memenuhi keinginan Gusti. Gusti menyimpan seorang wanita di rumah saya, dan saya pun tidak keberatan, walaupun saya harus sering bertengkar dengan istri saya. Gusti minta diantar ke Pabeyaman. Saya antarkan. Tapi kali ini saya benar-benar tidak bersedia, Gusti. Saya takut akibatnya, Gusti. Kau ternyata pengecut. Kau hanya mau enaknya sendiri. Saya kasihan istri saya, Gusti. Dia selalu menyalahkan tindakan saya. Dan dia menderita karena tindakan saya itu, Gusti. Pamungsu, kalau kau tidak mau mengantarkan aku ke Jasun Wungkal, kau kupecat. Kau tidak perlu bekerja padaku lagi. Dan sawah yang sudah kuberikan padamu itu, kuminta kembali. Kalau memang begitu kemauan Gusti, ya, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Silahkan Gusti mengambil kembali sawah itu. Kau harus bersiap-siap menjadi orang miskin lagi, Pamungsu. Baiklah. Dulu memang saya miskin. Kalau memang nanti terpaksa menjadi miskin lagi, ya, akan saya terima. Bagus. Mulai hari ini kau sudah bukan sahabatku lagi, Pamungsu. Kalau suatu ketika nanti kau kesulitan uang, jangan coba-coba datang ke rumahku lagi. Gusti, apakah Gusti jadi akan ke Jasun Wungkal? Aku tidak sudi bicara denganmu lagi. Gusti Dwi Pangga, hati-hatilah Gusti. Aku tidak butuh nasihatmu. Hiya, hiya. Gusti Dwi Pangga, mengapa api dendam harus membakar dadanya? Ternyata dendam itu jahat sekali. Dia bisa memusnahkan segala yang baik yang terdapat dalam diri manusia. Oh, kasihan.
Aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi atas keluarga Empu Hanggareksa. Sudahlah, itu urusan mereka. Aku tidak mau ikut campur. Biarlah, aku menjadi orang miskin, asal dijauhkan dari rasa dendam. Nyi Lemus, kau tidak melihat Kakang Dwi Pangga? Tidak, Nini. Kalau begitu, dia sudah pergi lagi. Baru 1 malam di rumah, dia sudah pergi lagi. Apa dia tidak pesan apa-apa, Nyi? Tidak, Nini. Gusti Dwi Pangga tidak pesan apa-apa. Tadi pagi, saya hanya melihat beliau membersihkan badan di sumur belakang. Lalu, saya tidak melihatnya lagi. Kudanya juga tidak kelihatan. Ada apa, Nini? Aku takut, Nyi. Kakang Dwi Pangga semalam kelihatannya sangat gelisah. Ketika kutanyakan sebabnya, dia tidak mau terus terang. Malah marah-marah. Perasaanku tidak enak, Nyi. Sudahlah, Nini. Tidak usah terlalu dirisaukan. Nanti juga Gusti Dwi Pangga pulang. Kakang Dwi Pangga selalu mengeluh tentang tangan kirinya yang cacat, Nyi. Dan setiap dia memandang jari-jari tangannya yang kaku, dia kelihatan sangat marah. Aku takut kalau ingat cara dia memandang tangan kirinya yang cacat itu. Matanya seperti memancarkan sinar kekejaman yang akan membakar seluruh isi ruangan ini. Nini Rati, sungguh, Nyi, setiap aku melihatnya dalam keadaan seperti itu, aku seperti bukan sedang memandangi suamiku lagi. Aku seperti... Ciptaan Kakang Ranubaya. Benar, Ayahanda. Paman Ranubaya menciptakan pedang pusaka ini di negeri Mongolia. Karena diduga ada usaha-usaha pembunuhan atas diri Paman Ranubaya. Iya. Maka beliau mempercayakan keselamatan pedang ini pada Losisan, suami Mesin. Mereka lalu membawa lari dari istana kaisar. Waktu menaiki perahu tongkang, mendadak mereka diserang angin ribut dan akhirnya terdampar di pantai Tuban. Iya. Pedang ini sangat ampuh, Kamandanu. Mungkin pedang seperti ini tak akan pernah dibuat orang lagi. Pedang ini mempunyai isi, mempunyai suatu kekuatan gaib yang dahsyat sekali. Aku bisa tahu dari pamornya yang berwarna kemerah-merahan. Pedang ini bisa menghisap tenaga orang yang membawanya, Ayahanda. Karena itu pendekar Lu tidak pernah menggunakan pedang ini lebih dari 10 jurus. Iya. Coba akan kulihat dalamnya. Hati-hati, Ayahanda. Benar. Aku dapat merasakan getarannya. Seperti ada sesuatu yang hidup di dalamnya, yang ingin mendesak-desak keluar. Senjata seperti ini memang jarang dibuat orang. Karena itu dia seringkali menjadi rebutan orang. Banyak pendekar menginginkan senjata yang ampuh untuk menaikkan pamor kependekarannya. Tapi banyak juga pendekar yang binasa karena memperebutkan senjata yang ampuh. Mengapa baru kau perlihatkan padaku sekarang, Kamandanu? Saya khawatir akan kurang berkenan di hati Ayahanda. Mengapa kau berpikir begitu? Karena pedang naga puspa ini ciptaan Paman Ranubaya. Itu semua peristiwa lama. Aku sudah melupakannya, Le. Dulu memang aku serakah. Ayahmu ini dulu gila pangkat, gila hormat, gila nama baik dan harta.
Dulu aku berpendapat bahwa manusia hidup harus punya pangkat, punya kedudukan, punya nama baik, punya harta, dan punya hubungan dekat dengan kalangan istana. Aku seringkali berselisih pendapat soal ini dengan Kakang Ranubaya. Ternyata Kakang Ranubaya yang benar. Buktinya kau lihat sendiri sekarang ini. Aku tak punya apa-apa lagi. Begitu pemerintah Singasari jatuh, Empu Anggariksa ikut-ikutan jatuh. Tapi Paman Ranubaya juga tidak bernasib mujur, Ayahanda. Beliau sampai terbuang ke negeri seberang. Sampai sekarang tak seorang pun tahu nasibnya. Ya. Nasib orang memang tak bisa ditebak, Le. Tak bisa dirumuskan. Orang boleh saja merencanakan begini atau begitu, berbuat ini atau itu untuk masa tuanya, katanya. Tapi nasibnya tetap akan diselimuti rahasia kegaiban yang sukar dicernakkan. Dulu aku juga banyak membuat rencana. Dan menurut pendapatku, rencanaku itu baik adanya. Tapi apa sekarang? Yang jelas, tanpa direncanakan pun, manusia akan semakin bertambah tua. Itu kenyataan. Itu tak bisa dibantah sekalipun oleh seorang pujangga besar. Nah, simpanlah baik-baik pedang ini, Kamandanu. Dan ingat, dengan membawa senjata yang ampuh begini, bukan berarti menjamin ketenangan hidupmu. Kalau kau tidak hati-hati, kau sembrono, kau sombong, justru bisa berakibat sebaliknya. Ya, Ayahanda. Saya akan selalu ingat pesan Ayahanda. Tentang Dwi Pangga kakakmu itu, tidak usah kau pikirkan lagi. Biar aku yang akan menghadapinya. Baik, Ayahanda. Hei, berhenti! Berhenti! Ada apa, Tuan? Kurang ajar. Turun dari kudamu. Hei, kau pikir kau ini siapa? Ha? Berani bicara dengan kami dari atas kuda. Turun! Baik, Tuan. Baik. Maaf, Tuan. Saya tidak tahu. Goblok! Setiap orang mesti tahu bahwa bicara dari atas kuda itu tidak sopan. Ampun, Tuan. Saya benar-benar tidak tahu. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Berani mengulanginya sekali lagi, kubunuh kau. Apa kau juga tidak tahu bahwa jalan yang kau lewati ini terlarang? Terlarang? Apa maksud Tuan? Terlarang itu artinya setiap orang dilarang keras melewati jalan ini, kecuali membawa surat izin dari yang berwajib. Lihat. Lihat rumah besar yang ada di sana itu. Rumah itu milik Empu Bajil, pemimpin pendekar di seluruh Kediri. Dan lihat itu, prajurit-prajurit yang berjajar di sana itu, juga yang berjalan mondar-mandir itu, tugasnya menjaga rumah itu. Kami semua yang ada di sini ditugaskan menjaga rumah itu dan mengawasi siapa saja yang masuk ke daerah ini. Tiba-tiba saja kau enak-enak berkuda melewati jalan ini. Apa kau sudah gila ya? Sudah tidak waras lagi? Siapa namamu? Nama saya Arya Dwi Pangga. Bagus namamu. Kau membawa surat izin masuk kemari? Tidak, Tuan. Saya tidak tahu. Apa kau tidak bisa ngomong yang lain selain tidak tahu? Ayo, ikut kami. Kemana, Tuan? Kau kami curigai. Kau harus ditangkap. Tidak, Tuan. Tidak. Kau harus diperiksa. Tidak. Ayo. Saya tidak salah, Tuan. Saya tidak salah.
Nini Dewi. Ada apa ribut-ribut di sini, Jaran Bangkal? Jaran Lejong. Orang ini mengaku bernama Arya Dwi Pangga, Nini Dewi. Dia kami tangkap karena tidak mempunyai surat izin melewati jalan ini. Begitu? Ya. Mengapa kau melewati jalan terlarang ini? Saya tidak tahu bahwa jalan ini terlarang, Tuanku Dewi. Mau kemana kau sebenarnya? Saya mau menghadap pimpinan perwakilan prajurit Kediri di Jasun Wungkal. Oh, ada perlu apa kau mau menemui dia? Ada keterangan yang hendak saya sampaikan pada beliau. Keterangan apa? Keterangan tentang seorang wanita asing yang selama ini menjadi buronan pemerintah Kediri. Rumahmu di mana? Di Manguntur. Kau tidak main-main? Kau benar-benar akan memberi keterangan tentang wanita pelarian itu? Saya tidak berani main-main pada pemerintah Kediri. Baik, ayo ikut aku. Arya Dwi Pangga berjalan mengikuti wanita yang bernama Dewi Sambi itu. Sementara Jaran Bangkal dan Jaran Lejong meneruskan tugasnya berjaga. Rumah Empu Bajil cukup besar, dan lebih 10 orang prajurit bersenjata menjaga pagar halaman. Dewi Sambi membawa Arya Dwi Pangga memasuki ruangan yang cukup luas. Wanita cantik itu mendadak menghentikan langkahnya. Dia menatap tajam ke arah laki-laki di sampingnya. Kau bisa olah kanuragan? Tidak, saya tidak bisa. Saya hanya orang desa. Pekerjaan saya berdagang hasil bumi. Saya bukan pendekar, Tuanku Dewi. Baik, pengakuanmu harus diuji kebenarannya. Jangan Tuanku, jangan Tuanku Dewi. Ampun Tuanku Dewi, ampun. Bagus, ternyata kau berkata benar. Nah, sekarang kau tunggu di sini. Awas, kau jangan berbuat macam-macam. Sebentar lagi aku akan kembali. Baik Tuanku Dewi. Arya Dwi Pangga merintih kesakitan sambil meraba-raba bagian tubuhnya yang terkena pukulan ataupun tendangan. Sementara itu, wanita cantik yang bernama Dewi Sambi sudah lenyap di balik pintu berukir. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan mengikuti seri berikutnya dalam episode kelima yang berjudul Perguruan Low Pandak. Sampai jumpa.